Shalom, perkenalkan nama saya Atalia Manapode, kelas A semester 3, NIM 200101079, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana mengembangkan aktualisasi diri. Yang pertama kita masuk dalam pengertian aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kebutuhan seseorang individu di dalam menggunakan atau mengembangkan serta memanfaatkan potensi dan bakat yang dipunyai, kemudian menghasilkan dan mewujudkan dirinya sesuai dengan keinginannya. Contoh misalkan ketika mengikuti kegiatan olimpiade. Nah, dalam kegiatan olimpiade tersebut, seorang individu itu dapat mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan yang ia miliki. Yang kemudian, aspek aktualisasi diri. Aspek aktualisasi diri ini terbagi atas 4. Yang pertama, kreativitas. Maksudnya merupakan sikap yang diharapkan ada pada orang yang beraktualisasi diri. Nah, sifat-sifat yang terkandung dalam kreativitas ini misalkan keberanian, kesadaran, dan kerendahan hati. Yang kedua, moralitas. Moralitas merupakan kemampuan manusia melihat hidup lebih jernih. Misalkan ketika melihat hidup dari apa adanya, bukan menurut sebuah keinginan-keinginan tertentu. Yang ketiga, penerimaan diri. Penerimaan diri ini maksudnya pribadi yang dapat dirasakan di permukaan yang tampak bervariasi, kemudian dapat dipahami. Yang keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu individu yang telah menghargai keberadaan orang lain dalam lingkungannya. Misalkan ada beberapa pengecualian yang dapat dikatakan bahwa objek biasanya bersangkutan dengan isu-isu dasar dan pertanyaan dari jenis yang telah dipelajari secara filosofis atau secara etika. Kemudian kita masuk dalam karakteristik aktualisasi diri. Yang pertama, mampu melihat realitas secara lebih efisien. Maksudnya yaitu membuat seseorang untuk mampu mengenali kebohongan, kecurigaan, kepalsuan yang dilakukan oleh orang lain, serta mampu menganalisis secara kritis, logis, dan mendalam terhadap segala fenomena alam dan kehidupan. Yang kedua, penerimaan terhadap diri dan orang lain apa adanya. Maksudnya di sini yaitu orang yang telah mengaktualisasikan dirinya akan melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri, yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Biasanya sifat ini akan menghasilkan sikap toleransi yang tinggi terhadap orang lain, serta kesabaran yang tinggi dalam menerima diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini yaitu orang yang mampu mengaktualisasikan diri itu mempunyai kecenderungan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Hubungan interpersonal ini tidak didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang, kesabaran, meskipun orang tersebut mungkin tidak cocok dengan perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang keempat, kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini maksudnya orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya itu jiwanya diliputi oleh perasaan empati, kasih sayang, dan
dan ingin membantu orang lain. Perasaan-perasaan tersebut ada walaupun orang lain berperilaku jahat terhadap dirinya. Ini akan memunculkan kesadaran sosial di mana ia memiliki rasa untuk bermasyarakat dan menolong orang lain. Yang kelima, kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan. Kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan ini merupakan hasil dari rasa syukur atas segala potensi yang dimiliki pada orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Ia akan diselimuti dengan perasaan senang, kagum, dan tidak pernah bosan terhadap segala apa yang ia miliki. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu cara mengembangkan aktualisasi diri. Yang pertama, mengenali potensi serta juga bakat unik yang ada dalam diri. Nah, jangan pernah menyembunyikan bakat karena bakat diciptakan untuk digunakan. Oleh karena itu, kita harus wajib mengenali bakat, potensi yang unik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, mengasah kemampuan unik setiap hari. Maksudnya, orang yang sukses adalah orang yang senantiasa mengasah kemampuan unik yang ada dalam dirinya, yang membedakan dirinya dengan orang-orang lain. Tapi tidak pernah malu. Kemampuan sekecil apapun yang ia miliki sekarang adalah modal untuk menciptakan kesuksesan di masa depan. Kemudian, yang ketiga, membuat diri itu menjadi berbeda. Maksudnya di sini, kita semua terlahir berbeda dan diciptakan untuk membuat perbedaan dalam hidup. Maka, buatlah diri kita berharga dalam menjadi yang berbeda, tetapi bukan dengan asal-asalan, melainkan harus membuat perbedaan yang unik, sehingga perbedaan yang unik dalam hidup kita itu akan menjadi sebuah berkah bagi orang lain. Sekianlah materi yang bisa saya paparkan pada saat ini. Terima kasih.